Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabar semua? Sehat? Sehat, Pak. Hadir semua? Iya. Sudah siap untuk belajar terus? Siap. Sebelum kita belajar terus, kita yel-yel dulu. Dirimu. Oke. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Yes. Sebelum kita lanjut ke materi terus, hari ini saya menyampaikan kepada kita semua bahwa apa pentingnya dan apa manfaatnya kita mempelajari virus. Virus itu salah satu makhluk hidup yang mungkin di pikiran banyak orang yang tidak mempelajari virus bahwa virus itu hanya merugikan. Padahal virus itu meskipun merugikan, banyak manfaat-manfaat yang dapat kita ambil dari peranan virus itu. Contohnya untuk pembuatan vaksin. Kita mendengar adanya COVID-19. Apa COVID-19? Oke, COVID-19 itu virus corona sampai menjadi pandemi. Pandemi itu artinya penyakit yang mendunia. Artinya bukan hanya menyerang satu tempat. Terus selanjutnya, berapa banyak yang terkena COVID di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda? Terus selanjutnya, mengapa virus corona itu sangat cepat penyebarannya, menularnya dari orang ke orang sehingga sampai seluruh dunia terkena serangan virus. Terus selanjutnya tujuan pembelajarannya, ini ada ingat tujuan pembelajaran ada 4. Tujuan pembelajaran ada 4 ini. Yang pertama melalui pembelajaran kita ini. Ini nama pembelajarannya PBL, Problem Based Learning. Diharapkan Anda mampu menyimpulkan secara tertulis apa itu virus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ulangi, yang pertama itu menyimpulkan secara tertulis apa itu virus melalui video. Nanti ada di video itu, nanti kita akan lihat. Jelas? Yang kedua, membandingkan proses replikasi virus baik litik maupun lisogenik. Yang ketiga, identifikasi peranan virus itu dengan menyajikan daftar peranan virus. Dan yang keempat, Anda harus merumuskan cara untuk menghindari supaya tidak tertular virus. Bisa dipahami? Apa langkah-langkah supaya kita tidak tertular oleh virus? Apa caranya? Anda tuliskan caranya, Anda kumpulkan, nanti akan Anda bacakan di depan kelas. Ini saya akan berikan stimulus kepada Anda bahwa di sini ada virus flu burung. Di mana virus flu burung itu sudah menular antar manusia. Di mana virus itu sering disebut dengan H7N9. Ternyata
bisa tertular antar manusia ke manusia. Virusnya virus flu burung. Terus selanjutnya ada kasus malah di Cina, itu menunjukkan virus itu menular dari manusia ke manusia. Hasil penelitian itu dipublis di British Medical Journal (BMJ). Penelitian ini menganalisis kasus penularan sebuah keluarga di Cina Timur dengan bukti-bukti terjadi penularan virus dari pasien usia 60 tahun kepada anak-anak perempuannya. Ada pertanyaan? Silakan. Apa penyebab virus tersebut menyebar ke manusia? Ulangi. Apa penyebab virus tersebut menyebar ke manusia? Yang pertama, saya bisa menjelaskan secara umum ke Anda bahwa burung dengan manusia itu hampir sama. Artinya, kalau yang sama dengan manusia itu nama kelompoknya itu namanya mamalia, sedangkan burung itu sejenis apes. Jadi mamalia itu satu tingkat lebih tinggi daripada apes, tapi sama-sama mempunyai darah panas. Artinya burung dan manusia itu mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Suhu tubuhnya tetap, tidak tergantung kepada lingkungannya. Bedanya dengan burung dengan manusia, di manusia itu jantungnya terbagi empat bagian sehingga tidak tercampur antara oksigen yang darah banyak oksigen dan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Sedangkan burung itu perbedaan di jantungnya dengan di manusia masih ada satu lubang, sehingga darah yang banyak mengandung oksigen dan darah yang banyak mengandung karbon dioksida masih bisa tercampur. Ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri virus ini yang pertama, adik-adik harus tahu bahwa virus ini bukan makhluk hidup ya. Itu bukan makhluk hidup. Kalau sekarang ini virus corona bisa menyebabkan seisi dunia kalau kabut ya adik-adik. Sementara sekali lagi virus ini bukanlah makhluk hidup, bukan makhluk hidup. Nah, mengapa dia bukan makhluk hidup? Tadi karena dia dapat dikristalkan. Jadi dan dia hanya dapat hidup sebentar. Si virus tidak punya. Nanti kita lihat dulu. Kita cari tahu apa lagi jenis dapat hidup di dalam inang. Jadi di dalam sel inang atau makhluk hidup. Di dalam sel inang, istilahnya ya parasit obligat ya. Ya saja. Istilahnya berarti sifatnya adalah parasit ketiga. Nah, ciri ketiga virus ini tadi medium atau media yaitu media yang mengandung makhluk hidup ya. Jadi tidak bisa dalam medium agar tadi, tetapi dalam medium hidup. Nah, yang mengandung embrion telur misalnya. Nah, selanjutnya kita lihat ciri. Nah, dengan kata lain dia jauh lebih kecil daripada bakteri, lebih kecil daripada sangat kecil sehingga masih bisa lewat pada saringan bakteri tadi adik-adik. Nah, sekarang kita lihat ciri berikutnya mengamati virus. Pelajaran kita hari ini adalah tentang virus, di mana pelajaran kita virus hari ini ada video. Tolong diamati video, dicatat di buku apa permasalahan yang timbul di video itu. Permasalahan itu Anda akan catat, Anda akan rangkum. Jadi siapkan catatannya, siapkan pulpennya, siapkan bukunya. Bagian kelompoknya diajar saja.
saja kamu pindah ke kelompok satu lagi, satu orang pindah ke kelompok satu lagi, kamu juga pindah ke kelompok satu lagi. Kamu pindah ke kelompok kemarin dengan kemarin anu ya. Kamu pindah kemarin. Angkat terus ke sini. Ditentukan ketua kelompoknya, siapa yang berbicara, menyampaikan, siapa yang menjawab soal, siapa yang mencari, siapa yang merumuskan, dan siapa yang menjelaskan. Jika ada nanti ditanya sama kelompok yang satu lagi. Begitu juga kelompok ini ditentukan ketua kelompoknya, ditentukan anggota-anggotanya dengan tugas-tugasnya. Terus kelompok satu itu tugasnya berbeda dengan kelompok dua. Di sini ada tugasnya apa itu replikasi virus, ada di sini dituliskan apa bedanya siklus lipid dan usogenik, apa bagaimana kejadiannya dan lain sebagainya. Tugas Anda ada di sini dan Anda tuliskan di sini. Berdiskusi dengan baik dalam kelompoknya. Dibagi tugasnya, dibagi misalnya kamu kerjakan apa. Itu bisa dikerjakan kan? Bisa dikerjakan. Jangan pada nanti pas orang lain tanya kamu harus. Terus bisa diselesaikan. Ada kendala?
Ini tugas Anda dikerjakan di sini dan sebelah ini. Ini kan baca. Sudah pernah baca tersebut. Oke, selanjutnya tolong diisi, kamu isi semua nama teman kamu, semua nama teman kamu. Kamu nilai berapa nilai disiplinnya. Kalau kamu isi di nomor 3, kamu centang di situ, berarti disiplinnya ada di nomor 3. Datang kelas lebih 5 menit dari waktu yang semestinya. Atau misalnya di 4, 75% anggota kelompok terlibat dalam kerja kelompok. Jelas? Jangan kamu isi nama kamu. Terus selanjutnya ini lempar refleksi diisi juga. Ini kamu tulis nama kawan-kawan kamu, terus kamu conteng saja misalnya di 4 atau di 3 sesuai dengan sikap teman kamu. Ini disiplin, ini kerjasama. Oke, dibawa kertasnya ke depan, kelompok 1 dulu. Dibagi tugas siapa yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi diri dalam sel karena virus tidak memiliki perlengkapan seluruh untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Istilah virus biasanya digunakan untuk menyebut jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariota. Sementara virus yang menginfeksi sel prokariota seperti bakteri dan archaea dikenal sebagai bakteriofag. Selanjutnya akan dilanjutkan Menteri Babun. Virus menyebar dengan berbagai cara. Salah satu jalur penularan adalah melalui organisme pembawa penyakit yang dikenal sebagai vektor. Misalnya
virus dari ditularkan dari keluarga ke pertumbuhan oleh serangga yang memakan berkacau seperti kutu daun dan virus pada hewan dapat dibawa oleh serangga pengguna darah, virus influenza penyebar melalui batuk dan bersin. Jenis virus adalah norovirus dan rotavirus. Menyebab umum gastroenteritis virus ditularkan melalui jalur fecal oral, melalui kontak dari tangan ke mulut atau terbawa dalam makanan atau air. Kemudian ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana cara penularan virus? Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kami di kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengamatan virus. Yang akan dibacakan oleh teman kami dulu. Virus merupakan organisme yang ada di seluruh ekosistem di dunia. Bahkan, virus adalah organisme yang paling banyak di bumi. Organisme ini bersifat parasit sehingga dapat menginfeksi makhluk hidup dan makhluk di dalam tubuh mereka, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Virus bersifat parasit alias menumpangkan pada tubuh makhluk hidup karena tidak ada berreplikasi atau memperbanyak diri tanpa berada di organisme lain. Bila apakah dari kelompok 1 ada yang bertanya? Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana cara virus Ebola menular? Sebenarnya sudah lumayan, penguasaan materinya aman, walaupun tidak sangat memahami, tapi paling tidak cukup memahami. Terus selanjutnya pembagian tugas jelas, tidak ada yang pas disuruh seolah-olah bukan urusan dia, seolah-olah bukan tugas dia. Hanya tadi satu yang tidak serius, entah apa yang diketawain, saya nggak tahu juga. Silakan Bu. Nih, kamu tulis nama kawan-kawan kamu, terus kamu conteng saja, misalnya di 4 atau di 3, sesuai dengan sikap teman kamu. Ini disiplin, ini kerjasama. Sudah dapat data spesies? Sudah, Pak. Saya pindah ya. Bisa diangkat jawabannya? Bisa diangkat jawabannya? Terima kasih, anak-anak kami sudah belajar dengan baik, rapi, sopan, dan teratur. Terus selanjutnya sama-sama kita simpulkan bahwa pelajaran kita hari ini adalah virus. Virus adalah apa tadi pelajaran
Betul subjek hanya dapat Virus adalah makhluk yang sangat mikroskopis, artinya lebih kecil daripada bakteri. Apakah virus termasuk makhluk hidup? Termasuk makhluk hidup karena hidup di dalam makhluk hidup. dapat berkembang dengan cara bergantung pada sel inangnya. Virus bisa dikatakan makhluk tak hidup dikarenakan bisa dikristalkan. Jelas? Terus selanjutnya virus harus butuh tempat untuk hidup, yaitu sel inangnya. Makanya dia dikatakan tidak hidup dan secara tidak langsung. Terus selanjutnya cara untuk menghindari supaya kita tidak terkena virus. Yang pertama, yang sudah Anda buat itu bagus. Yang pertama, tentukan dulu virusnya. Jika virusnya jelas, kita jangan mendekati orang yang sakit. Kita jangan kontak langsung dengan orang yang sakit dan lain sebagainya. Tetapi kalau seandainya virusnya kita tidak tahu, caranya yang pertama dijaga kesehatan. Dijaga kesehatan dan kebersihan. Yang kedua dijaga pola makan dan gizi yang seimbang. Yang keempat dijaga kebersihan dan gaya hidup. Terus selanjutnya, karena pelajaran kita sudah selesai, semua kegiatan sudah kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan kita akan masuk minggu depan dengan materi lanjutannya. Terus selanjutnya silakan tutup kelas dengan salam dan berdoa. Silakan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Jadi demikian saja pembelajaran kita hari ini. Lebih kurang dengan segala keterbatasan saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.